Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan menarik dari ajang FIDE World Cup antara Wojtek Radosław berhadapan dengan Vladimir Fedosev. Dua-duanya gelarnya Grandmaster. Buat teman-teman yang belum tahu, Vladimir Fedosev adalah pecatur Rusia yang pindah ke Slovenia karena ya di Rusia kan federasinya lagi di-ban ya oleh FIDE gara-gara apa yang terjadi di Ukraina. Ya, kemudian Wojtek Radosław adalah pecatur nomor 2 Polandia. Kalian mungkin lebih banyak mendengar Dudayan Krzysztof ya. Nah, sebenarnya ada juga Wojtek Radosław yang terkenal dengan keilmuan caturnya. Dia juga terkenal sebagai skondan catur, pemain catur hebat dunia. Nah, teman-teman, ini menarik gamenya. Kenapa? Karena ini selesai hanya dalam 20 langkah aja. Berarti ada langkah yang brilian dong. Nah, itu yang pengen saya share. Kok bisa terjadi di level ini? Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Putih jalan dengan D4, hitam E6, putih C4, hitam B6, putih E4, hitam bisop B7. Kemudian putih bisop D3 dan hitam F5. F5 tujuannya apa? Kalau putih makan, dia mau ngambil pion G2, dapat benteng. Ini seperti jebakan Owen defense ya teman-teman. Saya membuat video short ini Owen defense, jebakan anak kecil. Viewsnya tembus jutaan, sampai 7 juta kalau tidak salah. Nah, ini kok bisa terjadi di level top dunia? Gila, saya nggak nyangka. Ya, Wojtek Radosław berani untuk makan pion F5, membiarkan hitam bisop G2. Yang ternyata ini langkah salah. Kalian udah pasti tahu dong apa lanjutannya. Queen ke petak H5 skak. Apabila di sini raja naik ke petak E7, maka Queen G5, simple, skak, dapatkan bisop di petak G2. Nah, hitam berarti jawaban terbaiknya adalah G6 dong, karena mau ngelanjutin idenya dia. Putih makan pion G6, tujuannya mau G7, dapat benteng, promosi Queen. Hitam bisop G7, mencegah itu. Apa yang harus dilakukan putih berikutnya, teman-teman? Yes, makan pion H7, skak, dan dapatkan kuda. Hitam raja ke petak F8. Apakah tepat apabila putih makan kuda di petak G8 atau ada langkah terbaik lainnya? Yap, jangan langsung makan ya, karena kalau kita langsung makan, maka hitam yang akan unggul. Raja makan kuda, posisinya aman, dia dapatkan benteng di langkah berikutnya. Walaupun putih seperti ini. Dilanjutkan bisop G5, kemudian ada Queen F8. Aman buat hitamnya. Jadi jangan terpancing. Jalan terbaik di sini adalah bisop G5. Hitam naik kuda ke petak F6 dan Queen ke petak H4. Yap, kita membiarkan lawan mendapatkan benteng di sini. Wojtek nggak takut, itu jelas. Kenapa? Gini teman-teman, kalau kalian pemula mungkin, atau kalian ya masih baru dalam bermain catur, teori permainan catur itu tidak hanya kita unggul dalam material. Ya, kita unggul benteng, kita unggul gajah, unggul menteri, seperti itu. Tapi yang lebih penting, kalau kalian semakin jago, kalian akan menyadari bahwa yang penting itu dalam permainan catur adalah kita menang posisi. Gimana tuh menang posisi? Raja kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam posisi aman. Sementara raja lawan dalam posisi tidak aman. Coba lihat posisi hitam. Raja tidak dalam posisi aman, sementara raja kita aman. Tinggal lakukan rokade setelah ini. Jadi dicatat ya, keunggulan posisi lebih penting dalam bermain catur. Itulah kenapa putih berani korbankan benteng. Apa lanjutannya? Kuda ke petak E2. Hitam kuda ke petak C6. Ya coba ini juga dong, cepet-cepet ngamanin raja. Putih sebenarnya di sini melakukan langkah yang salah ya. Putih lebih tepat di sini kuda ke petak D2 kemudian rokade, tapi dia kuda C3. Dan hitam menemukan langkah terbaik yaitu E5. Jadi kalau misalkan kuda D2, apa bedanya dengan jawaban hitam E5? Maka putih di sini bisa rokade, ancam bisopnya. Kalau kita dapetin bisop kan seenggaknya ini seimbang ya secara material. Kalau dia bisop G2, maka benteng G1. Kalau E4 dilanjutkan dengan gajah makan aja. Dimakan lagi, kemudian dimakan lagi. Kalau Queen ke petak E7, ini F6-nya udah jatuh ya. Queen ke petak E7, tinggal dimakan sini.
Nah, kuda B ke petak C3, hitam E5. Wah, bisa menang dong hitam. Ini adalah langkah terbaik dan hampir menyeimbangkan posisi. Putih melanjutkan idenya, rokade. Mungkin ide putih mau menguasai petak ini ya sebenarnya, naruh kuda di petak C3. Hitam kembali akurat dengan pion makan D4. Putih harusnya makan balik ya, atau ya paling tepat di sini memang benteng H1 walaupun salah. Hitam pukul kuda di petak C3 makan ya. Kemudian putih pasti dong pengen lanjutin ini, tujuannya mau begini. Hitam menemukan langkah terbaiknya, kuda ke petak E5. Putih mundurin bishop terlebih dahulu. Harusnya bishop di sini ya ditaruhnya, tapi dia mundur. Hitam yang dalam keadaan panik ya, inilah ruginya kalau kita dalam keadaan posisi yang gak aman, walaupun unggul materi, bingung cari langkahnya. Karena dalam posisi defense lebih sulit dong daripada dalam posisi menyerang. Hitam yang di posisi menyerang melakukan kesalahan juga dengan Raja F7. Harusnya di sini kuda F3 nih guys. Kalau kuda G6 Raja geser doang. Raja F7 kesalahan. Kalian bisa menemukan langkah terbaik putih untuk kembali dapatkan posisi unggul. Yap, kuda H5. Menekan pin dan juga bisa menghilangkan bishop yang penting. Hitam baru jalanin kuda F3 di langkah berikutnya. Kemudian putih langkah 18, queen ke petak F4, ya langkah yang paling tepat tapi salah ya. Kuda makan G5, queen makan G5, hitam posisinya terjepit dan langkah terbaiknya memang kuda makan H5. Tapi hitam melakukan blunder dengan queen F8. Apa yang harus dilakukan putih pada posisi ini sehingga bisa menang teman-teman? Luar biasa. Bishop G6 dan hitam menyerah. Putih menang dengan akurasi 86,6%, hitam 81,6%. Kok nyerah? Kalau dilanjutin kan bisa Raja E7. Apa lanjutan putih guys? Benteng E1. Kalau mundur Raja D8, maka jawabannya adalah skak. Benteng E8 nggak bisa dimakan pakai kuda karena pin. Queen makan rook, bishop makan queen, dimakan lagi pakai rook. Kemudian kuda makan G7. Benteng F8, kuda balik lagi, Raja E7, promosi queen. Dimakan, makan kuda, dapat benteng. What a game. Kalau misalkan Raja E7, benteng E1, Raja D6 gimana bang? Lanjutinnya. Queen ke petak E5, Raja C6, dan Bishop E4. Jika dimakan kuda E4, checkmate Queen D5. Kalau misalkan D5, maka kuda makan kuda terlebih dahulu. Sabar dulu sob, supaya Queen D5. Itulah yang terjadi. Jadi kesalahannya harusnya di posisi ini kuda makan kuda ya. Apabila Queen makan, kemudian Raja ke petak F8. Walaupun tetap unggul putih ya karena ada Queen F3 ini. Ya ditutup pakai Queen, benteng jatuh, Bishop ke petak F6, dan dilanjutkan dengan benteng ke petak D1. Tapi ini masih gak jelas ya, masih unclear. Ini mau benteng D7 nih, D6 gini. Benteng E1, kemudian C6, ya masuk begini. Benteng E6, Raja F7, kemudian ya balik lagi ya. Masih sulit guys. Seenggaknya masih ada nafas yang panjang lah. Walaupun tetap unggul putih. Itulah teman-teman. Jadi jebakan-jebakan itu bisa berguna ya ketika lawan terpancing ya, bahkan di level top dunia. Dan yang perlu kalian ingat tadi ilmu yang saya share di awal permainan. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kalau lu mau jago main catur, gue tungguin gabung ke kelas gue dan gue latih langsung. Gile. Kok bisa ya? Ya, Woltasek akhirnya lolos ke babak berikutnya dan dia akan berhadapan dengan ya sudah lolos ya. Babak berikutnya Woltasek bahkan lebih baik daripada Gukes. Gukes sudah tersingkil, Woltasek masih lanjut. Ya akan berhadapan dengan Levon Aronian. Wah seru ini. Seru. Apa komentar kalian guys? Coba kasih komentar kalian.